Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Berikut topik materi yang akan kami bahas pada slide selanjutnya, yakni yang pertama, teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Kedua, proses masuk dan cara berkembangnya Islam di Asia Tenggara. 3. Tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. 4. Watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. 5. Perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. 6. Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, pengaruh Islam terhadap masyarakat tradisional Melayu. Teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Kedatangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah titik tolak sejarah Islamisasi Nusantara. Berbicara mengenai awal kedatangan Islam di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara tergolong awal dalam hal kedatangan Islam di Asia Tenggara. Maka teori kedatangan Islam di Nusantara menjadi relevan untuk konteks kedatangan Islam di Asia Tenggara. Ada 3 pokok masalah terkait kedatangan Islam di Asia Tenggara, yaitu waktu dan tempat asal-usul kedatangan Islam, serta orang yang membawanya. 3 pokok masalah ini melahirkan banyak teori pembahasan yang tidak kunjung tuntas karena kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu dan adanya keberpihakan dari berbagai teori yang ada. Ada 5 teori yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah teori India. Teori India secara umum menyatakan bahwa Islam berasal dari India, walaupun daerah-daerah India yang menjadi asal-usul, para pembawa, dan kurun waktunya masih diperdebatkan. Yang kedua, ada teori Arabia. Menurut Arnold, para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di Barat Timur pada beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat rekaman sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun dapat diasumsikan bahwa mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Nusantara, khususnya di Indonesia dengan Persia. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada argumen relatif yang sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Menurut H.J. de Graaf, yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik, memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang kelima ada teori akomodasi. Teori akomodasi ini menyatakan bahwa tahap permulaan Islam di Nusantara telah terjadi pada abad ke-7 Masehi, sedangkan abad ke-13 Masehi merupakan proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Nusantara. Pada pembawa Islam yang datang pada abad ke-7 sampai abad ke-13 tersebut adalah orang-orang Muslim yang berasal dari Arabia, Persia, dan India, Gujarat atau Bengal. Nah, terus bagaimana proses masuk dan cara berkembangnya Islam di Asia Tenggara? Yang pertama, melalui saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Yang keempat, saluran pendidikan. Yang kelima, saluran kesenian. Dan yang terakhir, saluran politik. Tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara dimulai dengan adanya fase kehadiran para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Dilanjutkan dengan fase terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Dan dilanjutkan dengan fase perkembangan Islam sesudah abad tersebut. Nah, selanjutnya watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik yang khas.
Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas. Nah, apa saja karakteristiknya? Misalnya adalah watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran. Islam di Asia Tenggara menurut Jamhari dipandang sebagai representasi lain yang positif. Menurutnya, kemampuan Islam di Asia Tenggara untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan dapat menampilkan wajahnya yang ramah dan toleran menjadi penawar bagi potret Islam yang keras dan agresif. Nah, karakter khas Islam Asia Tenggara lainnya adalah wataknya yang moderat. Hal itu tercermin dari gerakan pemikiran Muslim di kawasan ini yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas. Pada slide selanjutnya, kami akan membahas materi tentang perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, di negara Brunei Darussalam. Beberapa sumber menyatakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-15, dan sejak itu negara Brunei berubah menjadi Kesultanan Islam. Agama resminya juga Islam, dan tradisi keislaman juga dijaga sangat baik sampai sekarang. Dari segi politik, situasi di negara ini terbilang tenang dan stabil karena ukuran negara yang kecil. Dan sebagai agama resmi, negara Islam mendapatkan perlindungan dari negara. Yang kedua, di negara Singapura. Komunitas Muslim di Singapura terdiri dari dua kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari luar wilayah Indonesia atau India dan Arab. Studi Islam di Singapura telah lama berkembang. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Muslim. Tapi berdasarkan hasil sensus tahun 1980 yang menyatakan bahwa orang-orang Muslim Singapura tertinggal dari etnis lain dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, Indonesia. Di negara kita tercinta. Ada 4 hal utama yang ingin disampaikan historiografi tradisional lokal semacam ini. Yang pertama, Islam di Nusantara dibawa langsung dari tanah Arab. Yang kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru atau juru dakwah profesional. Yang ketiga, orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah para penguasa. Yang keempat, Islamisasi tampaknya baru mengalami percepatan khususnya selama abad ke-12 sampai abad ke-16. Yang keempat, Thailand. Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat dan merupakan minoritas terbesar. Perkembangan Islam di Muang Thai telah banyak membawa peradaban-peradaban. Misalnya, di Bangkok terdapat sekitar 2.000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah. Golongan tradisional dan golongan ortodoks telah menerbitkan majalah Islam, yaitu Rabita. Golongan modernis berhasil menerbitkan jurnal yaitu Al-Jihad. Yang kelima, di negara Filipina. Orang-orang Islam di Filipina menamakan dirinya Moro. Namun nama ini sebenarnya bersifat politis, karena dalam kenyataannya, Moro itu terdiri dari banyak kelompok etnolinguistik, umpamanya Marano, Makuidanao, Tausug, Somal, Yakan, Iranun, Jamampun, Bajo, Kalibukan, Kalangan, dan Sangil. Bila direntang ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, berjihad melawan penguasa Spanyol selama 377 tahun, dan Moro melawan pemerintah Filipina pada tahun 1970 sampai sekarang. Yang terakhir, di negara Malaysia. Islam merupakan agama resmi negara
Federasi Malaysia. Hampir 50% dari 13 juta penduduknya adalah Muslim dan sebagian besar di antaranya adalah orang Melayu yang tinggal di semenanjung Malaysia. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lainnya, seperti adanya bangunan-bangunan masjid, seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong, banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam, dan berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia atau hukum Islam di sana mendapat dukungan khusus karena dijadikan hukum negara. Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Pasti proses Islamisasi di Asia Tenggara ini tidak dapat dilepaskan dari peranan kerajaan Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan diperkirakan mulai berdiri pada awal pertengahan abad ke-13 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan oleh adanya batu nisan yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Kerajaan Islam tertua ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara kala itu. Di sini pula peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan mekar. Sebagai kota dagang yang makmur dan pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara. Pasai bukan saja menjadi tumpuan perhatian para pedagang Arab dan Parsi, tetapi juga menarik perhatian para ulama dan cendekiawan dari negeri Arab dan Parsi untuk datang dengan tujuan menyebarkan agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Kesultanan Malaka. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini berkembang sangat cepat, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing sebagai pusat pengajian Islam. Malaka sangat peka dengan perkembangan Islam. Langkah para sultan yang menitik beratkan pada pelayaran terhadap alim ulama memungkinkan Islam berkembang pesat. Kehadiran Islam di Patani dimulai dengan kedatangan Syekh Said Mubalik dari Pasai yang berhasil menyembuhkan Raja Patani bernama Payatunakma yang sedang sakit parah. Payatunakma beragama Buddha, kemudian dia masuk Islam, bergelar Sultan Ismail Shah. Kesultanan Patani ini mengalami kemajuan pesat setelah menjalin hubungan dengan Kesultanan Malaka. Selanjutnya, Kesultanan Aceh Darussalam. Raja Brunei pertama adalah Awang Betatar yang tertarik menerima Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Kemudian seluruh istana masuk Islam pada tahun 1511. Kerajaan Melayu Malaka jatuh ke tangan Portugis. Maka atas kekosongan ini Brunei mengambil alih menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan di Kepulauan Melayu. Pada zaman pemerintahan Bolkiah, Sultan Brunei kelima, Brunei berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan maju. Selanjutnya, Kesultanan Islam Suhu. Kesultanan Islam Sulu merupakan kesultanan yang terletak di Filipina. Islam masuk dan berkembang di Sulu ini pada abad ke-15 melalui orang Arab yang melewati jalur perdagangan Malaka, Filipina. Pembawa Islam di Sulu ini adalah Syarif Karim Al-Makdum, seorang mubalik Arab yang ahli dalam bidang pengobatan. Selanjutnya, Kesultanan Ternate. Kesultanan Islam terbesar di Maluku adalah Kesultanan Ternate. Penyebaran Islam di daerah ini dilakukan oleh para ulama dan pedagang dari Pulau Jawa. Islam menjadi agama kerajaan setelah Sultan Zainal Abidin memerintah Kesultanan Ternate menjadi salah satu pusat
penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara. Peninggalan Kesultanan Ternate adalah benteng Portugis dan bekas istana di Ternate, Maluku Utara. Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam ini berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Sultan Muzaffar Shah. Sultan pertama kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Shah. Pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada saat itu sangat dirasakan di Kepulauan Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu, terutama ketika kesultanan itu di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Kesultanan Demak. Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diramaikan oleh para wali. Merekalah yang memimpin penyebaran agama Islam di seluruh Jawa yang dikenal dengan Wali Songo. Di era Wali Songo, berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Salah satu peninggalan yang bersejarah adalah Masjid Agung Demak yang diduga didirikan oleh para Wali Songo. Kesultanan Kutai. Nah, Kesultanan Kutai terletak di sekitar Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur. Pada awalnya, Kutai merupakan kerajaan yang dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha. Islam berkembang pada masa kepemimpinan Ali Raja Mahkota pada tahun 1525 sampai 1600. Penyebaran Islam dilakukan oleh seorang mubalik bernama Said Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Warsak. Kesultanan ini mencapai kejayaan pada masa Aji Sultan Muhammad Salihuddin. Sultan Muhammad Salihuddin meninggal dunia dan peninggalan sejarah Kesultanan Kutai berupa makam para sultan di Kutai Lama. Selanjutnya, Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelanjut Kesultanan Demak yang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berikutnya lebih dikenal dengan gelar Sultan Adiwijaya. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Dengan berdirinya Kesultanan Pajang, sejarah Islam di Jawa memperlihatkan babak baru. Kekuasaan politik yang semula berpusat di pesisir sekarang berpindah ke daerah pedalaman. Peralihan pusat politik itu membawa akibat yang sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam di Jawa. Selanjutnya, Kesultanan Mataram. Setelah pamor Kesultanan Pajang redup, Mataram muncul sebagai sebuah kerajaan Islam pada paruh kedua abad 16 Masehi. Selanjutnya, Kesultanan Palembang. Pada awalnya, Kesultanan Palembang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Sultan pertama sekaligus pendiri kesultanan ini adalah Ki Gendeng Suro. Kesultanan Palembang menjadi bandar transit dan ekspor lada karena letaknya yang strategis. Salah satu peninggalan Palembang adalah Masjid Agung Palembang yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abdurrahman. Selanjutnya, Kesultanan Bima. Nah, Kesultanan Bima ini adalah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Sumbawa, bagian timur. Kerajaan Bima berubah menjadi Kesultanan Islam pada 1620 setelah rajanya. Kesultanan Bima menjadi pusat penyebaran Islam kedua di timur Nusantara setelah Makassar. Peninggalan Kesultanan Bima antara lain berupa kompleks istana yang dilengkapi dengan pintu lare-lare atau pintu gerbang kesultanan. Selanjutnya, Kesultanan Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura adalah sebuah kesultanan Melayu didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rohmat Shah dan penyebaran Islam di Sumatera Timur.
Selanjutnya, Kesultanan Cirebon. Menurut Tommy Pires, Islam sudah ada di Cirebon sekitar 1470 sampai 1475 Masehi. Kesultanan ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat dan didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Kawali atau Galuh, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, dan Banten. Selanjutnya, Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Pulau Kalimantan bagian selatan. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1595 dengan penguasa pertama Sultan Suryansyah. Selanjutnya, Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati disebut-sebut sebagai orang yang telah menyebarkan Islam di Banten. Setelah kembali ke Cirebon, kekuasaannya atas Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Sultan Hasanuddin. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah Islam, yaitu ke Lampung dan sekitarnya, di Sumatera Selatan. Pada tahun 1568, di saat kekuasaan Demak beralih ke Pajang, Hasanuddin memerdekakan Banten. Selanjutnya, Kesultanan Buton. Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi bagian tenggara. Kerajaan Buton menjadi kesultanan setelah Halu Oleo. Peninggalan sejarah Kesultanan Buton berupa benteng, keraton, dan batu Paurau, yaitu batu tempat berkholwat atau mengasingkan diri Syekh Abdul Wahid di akhir keberadaannya di Buton. Selanjutnya, Kesultanan Gowa. Kesultanan Gowa terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi. Kerajaan Gowa berubah menjadi kesultanan pada akhir abad ke-16 di masa pemerintahan Sultan Alauddin. Selanjutnya, Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor yang terkadang disebut juga sebagai Johor Riau atau Johor Riau Lingga adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1528 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Puncak kejayaan Kesultanan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Riau, Daratan, dan Jambi. Yang terakhir, Kesultanan Riau Lingga. Kisah berdirinya Kerajaan Riau Lingga tidak terlepas dari peranan Belanda dan Inggris yang ikut campur dalam konflik internal keluarga Kerajaan Johor Riau. Pada tahun 1811, Sultan Johor Mahmud Shah III wafat dan putranya Husin sedang tidak berada di Johor. Maka naiklah Abdulrahman Muazzam Shah, adik tiri Husain, sebagai sultan dengan dukungan Belanda dan sempat berkuasa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat tradisional Melayu? Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas dan dasar kebudayaan serta mewarnai institusi kenegaraan dan pandangan politik mereka. Islam telah menjadi bagian yang menyatu dengan identitas nasional, sejarah, hukum, entitas politik, dan kebudayaan Melayu. Secara bertahap, Islam telah merubah dan mentransformasikan budaya masyarakat tanah Melayu yang telah diislamkan. Islam yang memberikan nilai-nilai universal yang baru dan positif pada Melayu. Selain itu, dilihat dari aspek pendidikan, Islam merupakan pencerahan bagi masyarakat Melayu karena Islam sangat mendukung intelektualisme yang tidak terlihat pada masa Hindu Buddha. Di samping itu, tidak jarang entitas politik yang biasanya disebut kerajaan dirubah sebutannya menjadi kesultanan. Begitu juga gelar sultan diambil alih dan digunakan dalam dokumen-dokumen resmi selain gelar tradisional atau raja. Lebih jauh, penerimaan
terhadap Islam juga membawa transformasi pada konsepsi sosial politik Melayu. Acuan pada syariat Islam terlihat jelas terutama dalam bidang jinayah atau pembunuhan, pencurian, fitnah, zina, murtad, minuman keras, sivil, kekeluargaan, undang-undang, keterangan dan acara dan syarat-syarat kelayakan raja. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi maupun kelebihan. Mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan